Bab 696. Jacob mengertakkan gigi dengan marah. Dia tahu bahwa San Youchai begitu kejam, menggigitnya seperti anjing, dan tidak mengatakan apa-apa untuk meminta hal membosankan ini. Tepat saat Yakub begitu terdiam dan tidak nyaman. Mobil Orvel baru saja berhenti di gerbang Classic Mansion. Hal pertama setelah turun dari bus adalah dengan terburu-buru bertanya kepada manajer hotel yang membuka pintu. Ya, apakah ada seseorang bernama Jacob yang telah memesan kotak kita hari ini? Ya, ada di perunggu nomor 3. Manajer hotel akan mencatat tamu hotel dengan cermat setiap hari, secara alami mengetahui setiap tamu yang memesan kotak hari ini. Orvel mengangguk dan buru-buru berkata, ayo, datang ke kota perunggu nomor 3 bersamaku. Ketika dia berada di perjamuan keluarga Song, Tuan Wade mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya akan datang ke restorannya untuk makan malam dan membiarkan dia merawatnya. Bagaimana dia bisa merendahkan untuk duduk di kota perunggu kecil? Dia harus pergi ke kotak berlian. Orvel buru-buru datang ke pintu kotak perunggu nomor 3 dan menemukan bahwa pintunya terbuka, tetapi tidak ada siapapun di dalam kotak itu. Dia terkejut sejenak dan bertanya kepada pelayan di dalam kotak. Saya bertanya, di mana Tuan Wilson yang memesan kotak ini? Pelayan itu buru-buru berkata, Tuan Orvel yang hebat, Tuan Jacob ada di sana sebelumnya, tetapi baru saja diundang ke kotak emas di lantai atas oleh tamu lain. Dia ada di kotak emas nomor 2. Orvel segera berkata kepada manajer hotel, ayo, ikuti saya. Pada saat ini, di dalam kotak emas, San Youchai memandang Jacob dengan dingin, dan masih mencibir. Jacob, pada levelmu, kurasa kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Mengapa Anda malu bersaing untuk direktur eksekutif? Jacob berkata dengan dingin, kamu bilang aku tidak memenuhi syarat? Saya pikir Anda tidak. Bahkan jika saya tidak memenuhi syarat lagi, saya menemukan kebocoran di jalan antik. Saya membelinya seharga ribuan dan menjualnya seharga ratusan ribu, bukan? San Youchai berkata dengan nada menghina, kamu baru saja meledakkannya. Bagaimanapun, mulut Anda ada di wajah Anda. Anda dapat meledakkannya apapun yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengatakan bahwa Anda mengambil kebocoran ribuan dan menjual puluhan juta. Masalahnya adalah siapa yang mempercayainya? Jacob mendengus dan berkata, jika Anda percaya atau tidak, pergi ke Antique Street dan tanyakan pada Irvin Jones. Saya mengambil kelalaian dan dia mengambilnya. Irvin Jones? San Youchai mengerutkan kening, dan berseru, Irvin Jones adalah pencatut terkenal di Antique Street. Dia sangat berbahaya. Dia adalah yang tergelap di seluruh Antique Street. Bisakah dia menghabiskan ratusan ribu untuk barang-barang Anda? Bunuh aku. Saya tidak percaya. Jacob berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya besok. Percaya kamu hantu. San Youchai berkata dengan mulut melengkung, saya tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda, dan tidak melihat siapa saya. Apakah layak makan bersama kami? Tuang anggur semua orang dengan cepat. Jika Anda tidak dapat melakukan hal ini dengan baik, keluar saja dari sini. Jangan merusak pemandangan di sini. Yakub gemetar karena marah, dan hendak berbicara, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Apa kamu yang berani berbicara dengan Tuan Wilson seperti ini? Anda terlalu lelah dan bengkok? Bab 697. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka melihat keluar pintu, dan melihat Orvel memimpin manajer hotel dan melangkah ke dalam kotak. Secara alami, San Youchai mengenal Tuan Orvel. Ketika dia melihat Tuan Orvel ada di sini, dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Orvel, mengapa Anda langsung ke sini? Tanpa diduga, Orvel menatapnya dengan dingin, dan berkata, baru saja Anda memanggil Tuan Wilson the Old Master, bukan? San Youchai terpana, apa maksudmu? Orvel kenal Jacob? Memikirkan hal ini, dia buru-buru menjelaskan, Tuan Orvel yang hebat, ini mungkin kesalahpahaman. Baik Yakub dan saya adalah anggota asosiasi kaligrafi dan lukisan. Kami biasanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Kadang-kadang ejekan bukanlah masalah besar. Orvel mengerutkan kening, melihat Jacob, dan buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Wilson, saya tidak berharap Anda mengunjungi Classic Mansion hari ini. Salam buruk Orvel, maafkan aku. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat pemandangan seperti itu. Terutama San Youchai, yang ketakutan menjadi keringat dingin saat ini, tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Kaisar bawah tanah Orvel,
yang terkenal di seluruh Aurous Hill, sebenarnya sangat menghormati Jacob, si kain tua? Bukankah ini terlalu omong kosong? Saat ini, bukan hanya Presiden PI dan lainnya yang terkejut. Jacob juga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ya, apakah kamu mengenalku?" Orvel menjelaskan dengan wajah rendah hati, "Terakhir kali di klub yang brilian, ketika Tuan Wade memerintahkan saya untuk membuang menantu Pan Ming dan Wang, saya beruntung bertemu dengan Anda." Jacob bertanya lagi, "Emer Wade yang Anda katakan adalah menantu saya Charlie?" Orvel berkata dengan sungguh-sungguh, "Iya, ini Tuan Wade." Yakub tiba-tiba sadar. Baru kemudian dia ingin memahami, sebagai status luhur Orvel, bagaimana dia bisa merendahkan dan begitu menghormati dirinya sendiri, orang biasa yang tidak memiliki uang dan kekuasaan, dan menulis bersama karena menantu laki-lakinya, Charlie. Tampaknya menantu itu adalah flicker besar, dan itu juga memiliki manfaat dari flicker besar. Setidaknya sebelum dia bebas dari petir, dia bisa mengikutinya. Pada saat ini, Orvel menunjuk ke Sun Yao-chai dan bertanya pada Jacob, "Jemer Wilson, saya baru saja mendengar orang ini menghina Anda. Apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran?" Sun Yao-chai memucat ketakutan, dan buru-buru berkata, Jacob, saudaraku, kita adalah anggota sebuah asosiasi, kita semua bersaudara, kamu harus membantuku mengatakan sesuatu." "Apa yang bisa saya katakan untuk Anda?" Jacob berkata dengan ekspresi emosi, "Jika kamu sendiri yang mengatakannya, aku hanyalah sutra tua, aku hanya melayanimu dengan teh dan air, jadi aku dapat berbicara untukmu?" Sun Yao-chai tiba-tiba menangis dan berkata dengan wajah sedih, "Oh saudaraku, jangan akrab denganku, aku hanya bermain denganmu." Jacob terkekeh, Jangan, orang tua yang miskin tidak berani menjadi saudara baikmu. Lebih baik bagi kita untuk menarik garis yang jelas saat ini." Sun Yao-chai tahu bahwa Jacob masih membencinya, dan dia menyesalinya. Dia tahu bahwa Orvel sangat menghormatinya dan membunuhnya, jadi dia tidak berani berpura-pura menjadi kuat. Melihat Sun Yao-chai, Orvel berkata dengan suara dingin, Anda ada di situ saya, dan Anda berani untuk tidak menghormati Tuan Wilson. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati." Wajah Sun Yao-chai langsung pucat, dan bibir pengecutnya bergetar dan tidak bisa berbicara. Bab 698. Menunjuk ke Sun Yao-chai, Orvel berteriak kepada orang-orang di belakangnya, Ayo, tarik orang ini keluar dan pukul dia dengan keras, terutama patahkan mulutnya untukku." Ketika Sun Yao-chai mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di depan Orvel dan berteriak, "Tuan Orvel, maaf, saya tidak tahu Jacob adalah tamu terhormat Anda. Itu salahku, dan aku minta maaf padamu. Maafkan aku, dan selamatkan aku kali ini." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa menantu Yakub akan menjadi banteng seperti itu. Bahkan kaisar bawah tanah yang agung dari Aurous Hill akan menjadi anjing penjilat Yakub. Sama seperti dia ingin meminta belas kasihan lagi, beberapa pengawal Orvel segera mengambil langkah maju, dan menamparnya. Sun Yao-chai langsung pusing dan pusing, lalu dia dipukul dan ditendang oleh beberapa pengawal yang kuat di depannya. Dia tampak sedih. Orvel memandang Sun Yao-chai dengan dingin dan berkata, aku bertanya padamu, mengapa kamu menargetkan Tuan Wilson di mana-mana?" Sun Yao-chai berlumuran darah, menangis dan berkata, Maaf, Tuan Orvel, saya baru saja bersaing dengan Jacob untuk menjadi Direktur Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, jadi saya tidak bisa berhenti berbicara, maafkan saya." Orvel mengabaikannya, tetapi melihat kerumunan di ruang pribadi dan bertanya, siapa kepala Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Ketua PI buru-buru berkata, Tuan Orvel, selanjutnya adalah Ketua Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Orvel mengangguk, menunjuk ke arah Sun Yao-chai, dan berkata dengan dingin, saya tanya, sampah jenis ini juga bisa masuk ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Anda. Bagaimana Anda menjadi presiden? Bisakah kamu melakukannya? Bisakah kamu memberikannya padaku? Biarkan dia keluar. Presiden PI bergidik ketakutan. Dia sangat ingin untuk bertahan hidup, dan tanpa sadar dia berseru, saya akan mengundurkan diri besok. Pada saat itu, Yakub harus terpilih sebagai Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Ketika Jacob mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak dapat membantu Presiden PI, saya tidak setingkat Presiden. Saya sangat puas menjadi Direktur tetap. Pimpinan PI buru-buru berkata, karena Orvel mengira Anda bisa, maka Anda pasti bisa. Jacob melambaikan tangannya berkali-kali dan berkata, saya belum cukup berhasil, saya tidak mampu untuk posisi ini. Saat ini, Orvel melihat ke arah PI dan berkata, karena Anda adalah ketua,
saya akan memberi Anda saran. Setelah jeda, Orvel menunjuk ke Sun Youchai dan berkata, pertama-tama, hapus produk ini secara permanen. Pimpinan Pei berseru, pasti. Saya akan menghapusnya sepenuhnya besok. Orvel bersenandung, lalu menunjuk ke arah Yakub, dan berkata, Mr. Wilson memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi dalam kaligrafi dan lukisan antik. Karena dia rendah hati dan tidak mau menjadi ketua, Anda harus memberinya posisi sebagai direktur tetap. Apakah kamu mengerti? Presiden Pei buru-buru berjanji, ya. Saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan dari Master Orvel. Saat dia berkata, dia mengubah wajahnya dan berkata kepada Sun Youchai, Sun Youchai, saya umumkan bahwa mulai saat ini, Anda telah dikeluarkan dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurous Hill. Dan Anda tidak bisa bergabung seumur hidup. Hati Sun Youchai putus asa. Sejujurnya, dia sendiri tidak memiliki banyak kemampuan untuk menilai harta karun. Alasan mengapa dia bisa bergabung dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Lokal Aurous Hill adalah karena dia telah mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan tempat ini. Biasanya dia mengandalkan keanggotaan Asosiasi Kaligrafi dan Kaligrafi untuk menipu di mana-mana, berpikir bahwa menjadi direktur tetap akan lebih mudah baginya untuk menipu uang. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dihapus secara permanen karena dia menyinggung perasaan Yakub. Namun, dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Bagaimanapun, paksaan Orvel ditempatkan di sini, dan dia tidak tahan lagi. Tepat ketika dia telah menerima takdirnya, Orvel menatapnya dan berkata dengan suara dingin, tidakkah menurutmu kamu memiliki identitas yang baik? Aku akan mengatur tempat untukmu yang paling bisa menonjolkan identitasmu. Dengan itu, Orvel memerintahkan pengawalnya, bawa dia pergi, temukan peternakan babi paling kotor, dan biarkan dia hidup dengan babi tua terkotor selama seminggu. Minggu ini, dia makan, minum dan tidur. Tetap bersama babi tua, apa yang babi makan adalah apa yang dia makan, di mana babi tidur di mana dia tidur. Saya ingin dia merasakan apa itu perlakuan super VIP. Bab 699. Kulit Sun Youchai berubah drastis, dia ketakutan sampai mati dalam sekejap, dan hatinya putus asa. Biarkan dia hidup dan tidur dengan babi tua, tapi juga makan makanan babi. Terlalu menjijikkan, kan? Jangan bicara tentang betapa kotornya lingkungan di kandang babi, bicarakan saja tentang bau babi tua yang busuk dan berbau. Jika Anda membiarkan diri Anda tidur dengannya, itu akan membuat Anda sakit. Selain itu, makanan babi penuh dengan sisa makanan. Karena kurangnya sirkulasi udara dan suhu yang gerah, dalam beberapa jam akan busuk. Bagaimana tubuh yang selama bertahun-tahun dimanjakan dan dipelihara ini bisa bertahan? Apalagi, ia harus tinggal bersama induk babi selama seminggu. Setelah seminggu dia tidak akan lagi sama seperti dia sekarang. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon kepada Orvel, berkata, Tuan Orvel yang hebat, mohon ampunilah saya. Saya tidak ingin tidur dengan babi tua, tempatnya terlalu kotor. Saya tidak tahan. Orvel mencibir dan berkata, tidak tahan, kan? Oke, gandakan waktunya, 2 minggu. Sun Youchai menangis dengan keras. Orvel memperingatkan, menangis? Cukup tambahkan 1 minggu lagi untuk menangis. Jacob merasa bahwa Sun Youchai telah dipukuli dan tidak perlu membuatnya tinggal dengan babi tua selama 3 minggu. Jadi dia berkata, atau jangan pergi ke peternakan babi. Tempatnya kotor banget. Orvel mengangguk dan berkata, peternakan babi memang sangat kotor, dan sangat bau, jadi saya tidak pernah menjalankan peternakan babi. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, saya punya kandang di pinggiran kota, di mana ada anjing petarung yang mahal. Kemudian Anda dapat memotong dan memberi makan anjing secara langsung, menghemat tenaga dan kekhawatiran, dan juga sangat bersih dan higienis, dia pasti akan menyukainya. Setelah mendengar ini, Sun Youchai sangat ketakutan sehingga dia mengompol. Jika Anda bisa hidup, siapa yang rela mati? Lebih baik mati daripada hidup, bukankah hanya tidur dan makan dengan babi tua? Akui. Oleh karena itu, dia sangat ingin untuk bertahan hidup, dan segera memohon, Tuan Orvel yang hebat, biarkan aku pergi dan hidup dengan babi tua. Orvel mengangguk puas dan berkata, turunkan dia. Ingat, kamu harus menemukan peternakan babi paling kotor. Setelah itu, beberapa pria kuat menyeret Sun Youchai yang memar dan bengkak, meninggalkan meja tamu yang keterlaluan. Ketika Presiden Pei dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu, wajah lama mereka bergerak-gerak, dan mereka berkata bahwa Sun Youchai bukanlah orang biasa yang menyedihkan. Namun, siapa yang bisa disalahkan untuk ini?
dia bertanggung jawab atas segalanya. Jika dia memiliki sikap yang lebih baik terhadap Yakub, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Ketika Sun Youchai memulai tur mewah selama 3 minggu di kandang babi, Orvel dengan hormat berkata kepada Jacob, "Jamer Wilson, pria itu baru saja mengintip di tanah ini. Agar tidak menghalangi Anda dan orang lain, mohon pindahkan Meals di Diamond Box. Semua pengeluaran hari ini akan ditanggung oleh Classic Manshaften." Ketika kata-kata ini keluar, Presiden PI dan yang lainnya terkejut. Apa? Apakah mereka mendengar dengan benar? Kaisar bawah tanah Aurousil yang bermartabat, tidak masalah jika dia menghormati Jacob. Sekarang untuk menipu dia benar-benar membuka kotak berlian berstandar tertinggi di rumah klasik untuknya. Di seluruh Aurousil, hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk memesan Diamond Box di Classic Manshaften. Tapi sekarang, Orvel bergegas untuk menjilat Jacob, dan tanpa menunggu dia bertanya, dia langsung menyatakan bahwa dia ingin membukakan kotak berlian untuknya. Dan gratis. Jika ini tersebar, siapa yang berani percaya? Bab 700. Jacob juga sedikit terkejut, dengan ragu-ragu berkata, ini bukankah itu pantas? Orvel berkata dengan sungguh-sungguh, Jamer Wilson, Anda adalah ayah mertua Tuan Wade. Tentu saja yang paling tepat adalah pergi ke kotak berlian untuk makan. Ketika Yakub mendengar dia mengatakan ini, dia santai dan berkata dengan datar, Tuan Orvel yang hebat, Anda sangat sopan. Baru kemudian ketua PI dan yang lainnya menyadari bahwa Jacob ternyata sosok yang lebih baik. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, kamu pasti akan merasa lega di kemudian hari. Setelah itu, Orvel secara pribadi mengundang semua orang ke kotak berlian. Presiden PI dan yang lainnya mengikuti Jacob secara bergantian, wajah mereka penuh hormat, dan mereka tidak berani membuat klaim besar apapun. Yakub melihat semua ini di matanya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menutup mulutnya dengan gembira. Jelas, dia terburu-buru meminta orang-orang ini untuk makan, tetapi sekarang, orang-orang ini semua kagum padanya. Pada saat ini, Yakub merasa menantu laki-laki Charlie benar-benar memberinya wajah. Ketika Yakub diundang oleh Orvel untuk pergi jauh-jauh ke kotak berlian mewah, Liu Guang dan putranya serta 5 pengawal keluarga Wu yang dipimpin oleh John Zhizhou juga datang ke pintu Classic Manshaften. Wajah Liu Guang penuh dengan niat membunuh yang dingin. Selama periode waktu ini, dahi putranya Liu Ming telah digantung dengan 2 karakter besar, menjalani kehidupan yang lebih baik daripada kematian. Sebelumnya, dia tidak berani membalaskan dendam putranya karena dia tidak bisa memprovokasi kedua pelakunya, Charlie dan Orvel. Bahkan putranya sangat memalukan. Dia datang ke Classic Manshaften seminggu sekali untuk menemukan Orvel dan membiarkan Orvel memeriksa tulisan di dahinya. Ini sangat memalukan baginya dan putranya. Namun, malam ini, dia ingin Orvel membayar utangnya. Dan alasan mengapa dia membawa putranya ke sini kali ini justru karena malam ini kebetulan adalah hari ketika putranya datang untuk memesan Mau minggu ini. Dia akan membiarkan putranya menggunakan kesempatan Wilson Mau untuk datang dan menanyakan situasi Orvel dan Classic Manshaften. Misalnya, di mana Orvel dan berapa pengawal yang dimilikinya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya dan bergegas masuk, dia mungkin akan dibawa oleh Orvel untuk melarikan diri. Jadi dia berkata kepada Liu Ming, yang berdiri di sampingnya, "Enak, kamu akan masuk nanti, seperti apa sebelumnya, dan seperti apa hari ini. Tetapi Anda harus berhati-hati dan melihat Orvel. Di mana lokasi spesifiknya, berapa banyak bawahannya di Classic Manshaften sekarang, siapa yang tahu semua tentang dia, lalu kembali untuk melapor padaku, mengerti?" Liu Ming mengertakkan gigi dan mengangguk, dan berkata dengan getir, aku kenal ayah." "Jangan khawatir, saya harus mencari tahu." Liu Guang dengan senang hati menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, anak yang baik, ayah akan membalaskan dendamu malam ini. Biarkan Tuan Orvel membayar Anda dengan nyawanya." Liu Ming buru-buru bertanya, ayah, selain Tuan Orvel, orang yang mempermalukan saya adalah Charlie. Dia harus mati juga." "Jangan khawatir." Liu Guang berkata dengan serius, bunuh Orvel malam ini. Saya adalah kaisar bawah tanah baru Aurousil. Pada saat itu, kami akan bekerja sama dengan keluarga Wu dan langsung membunuh Charlie itu. Biarkan dia mengikuti Orvel menjadi pendampingnya. Liu Ming tiba-tiba sangat gembira, dan ketika dia mengingat penghinaan yang dideritanya selama ini dan di awal, air mata mengalir dari matanya. Segera, dia menyentuh bekas luka yang diukir di dahinya oleh Orvel, menangis dan berkata, ayah, bisakah kata-kata di dahi saya dihapus?" Liu Guang berkata dengan suara muram dan kejam, anak baik, jangan khawatir, saat kamu membunuh 2 orang terkutuk ini,
Ayah akan membawamu ke Korea untuk operasi kosmetik terbaik dan pasti akan membantumu menghilangkan semua bekas luka.